Pernah nggak sih kamu terbaring di kasur jam 2 pagi, tubuh kamu itu udah bener-bener kelelahan, tapi otak kamu menyala terang banget. Kayak layar handphone yang baterainya tinggal 1% ya? Nah iya betul banget kayak baterai 1%, tapi sistemnya terus dipaksa kerja nyari sinyal wifi di antah berantah, baterai itu kan makin cepat habis ya, karena dia nyari sesuatu yang sebenarnya nggak ada di dekat situ, menguras tenaga banget. Sangat menguras tenaga. Dan malam ini, aku tahu kamu yang sedang mendengarkan obrolan ini, mungkin lagi merasakan jenis lelah yang persis kayak gitu. Sebuah rasa capek mental yang, ya nggak otomatis hilang cuma karena kamu udah lepas sepatu dan nutup mata. Iya, rasa lelah yang menempel di dalam ya. Aman kita. Malam ini, misi penyelaman materi kita adalah untuk mengurai setumpuk catatan dan riset psikologi tentang apa yang disebut sebagai diskoneksi diri. Kita bakal lihat dari banyak sumber, mulai dari studi kecemasan sampai laporan kesehatan masyarakat. Untuk mencari tahu kenapa kita bisa merasa sangat terasing ya. Iya, kenapa kita merasa terasing dari diri kita sendiri, dan pastinya gimana kita bisa mulai mematikan alarm kepanikan di kepala kita itu. Analogi handphone yang nyaris sinyal tadi, itu ngasih gambaran yang sangat nyata tentang apa yang sebenarnya dialami sistem saraf kita loh. Oh ya, berarti ada penjelasan fisiknya juga ya? Tentu saja. Dan malam ini, di ruang obrolan kita, sungguh nggak ada ekspektasi apa-apa. Kamu nggak perlu mencatat, nggak perlu berusaha terlalu keras buat paham. Biarin aja obrolan ini mengalir nemenin kamu istirahat. Cukup didengarkan sambil rebahan santai? Betul, karena perasaan hampa, cemas, atau seolah-olah kamu lagi lari di atas treadmill yang nggak ada ujungnya, itu sama sekali bukan pertanda kalau kamu lemah. Tulisan-tulisan yang kita kumpulkan malam ini justru ngebuktikan kalau ada mekanisme biologis dan psikologis yang lagi kerja keras banget di dalam dirimu. Wah, itu yang bikin aku nggak sabar buat bahas ini bareng kamu malam ini. Karena biasanya kan kalau kita ngomongin capek fisik, solusinya transparan banget kan. Otot pegel karena lari, ya obatnya duduk. Iya, sederhana sekali kalau fisik. Tapi kenapa ya kita bisa ngerasa sangat kosong dan kehabisan napas, padahal mungkin seharian ini kita cuma ya duduk di depan laptop, rapat, tersenyum, ketemu banyak orang. Senyum yang dipaksakan kadang jauh lebih menguras tenaga ya. Bener banget. Nah, dari materi yang kita kumpulkan, pandangan seorang psikolog dari Inggris, Donald Winnicott, itu kayaknya megang kunci jawaban buat misteri ini ya. Iya, pemikiran Winnicott ini kalau dibaca rasanya kayak sebuah pelukan hangat buat siapa aja yang lagi lelah mental. Dia ngenalin sebuah konsep tentang diri sejati dan diri yang memakai topeng. Diri yang memakai topeng. Oke. Untuk paham kenapa kamu merasa sangat capek malam ini, kita perlu mundur sejenak. Jauh ke masa kecil kita. Waktu kita lahir, kita itu sepenuhnya beroperasi pakai diri sejati ini. Karena bayi nggak pernah pura-pura kan? Tepat sekali. Bayi itu jujur. Lapar, ya dia menangis. Senang, dia tertawa. Tapi sistem saraf anak kecil itu kan kayak spons ya. Dia terus-menerus memindai lingkungannya buat nyari rasa aman. Berarti pertumbuhannya bergantung banget sama gimana lingkungan itu ngerespons emosi mentahnya si anak ya. Kayak kalau anak nangis sedih, terus lingkungannya memeluk emosi itu, otak anak bakal mencatat, oh perasaanku valid, dunia ini aman. Nah, disitulah letak persimpangannya. Mari kita lihat realitas yang ada. Banyak dari kita kan nggak tumbuh di lingkungan yang ideal seperti itu. Realitanya seringkali jauh dari ideal ya. Betul. Kadang orang tua lagi capek banget sama beban ekonomi. Atau kadang lingkungan menuntut si anak buat selalu, jadi anak manis, nggak boleh cengeng. Iya, sering banget kita dengar kalimat jangan nangis gitu kan. Ya, saat emosi diri sejati ini ditolak, diabaikan, atau bahkan dimarahi, otak anak kecil yang belum sempurna itu nerjemahin hal tersebut sebagai sebuah ancaman kehidupan loh. Wow. Jadi anak itu belajar kalau aku nunjukin perasaan asliku, aku bakal ditinggalkan, gitu ya? Persis. Dan sebagai respon bertahan hidup, otaknya nyiptain mekanisme pertahanan yang sebenarnya sangat brilian, yaitu topeng. Sebuah diri yang baru, yang dibentuk murni cuma buat nyenengin orang lain dan meredam konflik. Ya ampun, ini bikin aku ngebayangin sesuatu. Topeng itu ibarat seragam kerja yang super tebal dan berat. Metafora yang sangat pas. Kan di awal waktu kita kecil, seragam itu sangat berguna ya buat ngelindungin kita dari penolakan. Masalahnya,
Oh, kita pakai seragam itu setiap hari, bertahun-tahun. Kemana-mana selalu dipakai ya. Pulang ke kamar, kita capek banget, tapi kita tiba-tiba sadar kalau kita lupa caranya buka kancing seragam itu. Karena seragamnya udah kerasa kayak kulit sendiri. Bener, seragam itu udah nyatu sama kulit, jadi ya nggak heran rasanya sesek banget. Kita kejebak di dalam karakter yang sebenarnya bukan kita. Kehilangan kemampuan untuk ngelepas seragam itulah yang di jurnal-jurnal medis ini disebut sebagai diskoneksi diri atau self-disconnection. Sebuah keterpisahan yang parah dari diri kita sendiri ya. Betul. Keterpisahan radikal dari kompas internal kamu. Kalau kamu terus-terusan mengabaikan kebutuhan aslimu demi memenuhi ekspektasi luar, otak pelan-pelan matiin jalur komunikasi ke perasaanmu sendiri. Kayak kabelnya dicabut gitu ya. Ya dicabut, kamu nggak lagi tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Dan saat kompas di dalam dirimu rusak, navigasimu hilang. Kamu tersesat. Kalau kompasnya hilang, ya wajar banget kita ngerasa bingung. Tapi jujur aja, kehilangan arah itu satu hal ya. Cuma, kenapa sih hal ini harus disertai sama rasa cemas yang kadang bikin dada deg-degan keras banget waktu malam? Yang sangat menarik dari hal ini adalah, secara evolusi, otak manusia itu memang nggak dirancang buat mentolerir ketidakpastian. Di dalam otak kita ada bagian kecil yang namanya amigdala. Amigdala ini yang fungsinya kayak alarm bahaya itu kan? Betul, dia kayak alarm asap. Waktu kamu terputus dari diri sejati, nggak ada jangkar penahan di dalam batinmu. Nah, amigdala mendeteksi kekosongan ini sebagai kondisi tidak aman. Jadi alarmnya bunyi terus dong? Bunyi terus-menerus. Dan karena kamu nggak bisa nemuin rasa aman dari dalam dirimu sendiri, instingmu bakal maksa kamu buat nyari rasa aman itu dari luar. Secara obsesif. Jadi ini kenapa kita butuh banget yang namanya validasi eksternal ya? Sangat butuh. Pujian dari atasan, persetujuan keluarga, atau sekedar likes di media sosial, itu semua jadi oksigen darurat buat kita. Ngomong-ngomong soal nyari validasi, sambil baca bahan-bahan kita tadi sore, ada satu temuan yang bikin aku diem bentar karena rasanya sangat kebalik dari logika biasa. Temuan yang mana tuh? Ini soal riset mahasiswa di Yogyakarta. Riset ini nemuin kalau kebiasaan ngeritik diri sendiri, tahu kan, suara kejam di kepala yang selalu nyalahin kita, itu ternyata nyumbang hampir 27% pada kebiasaan prokrastinasi. Atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan ya? Iya, menunda. Logika awalku tuh mikir, orang yang keras sama dirinya sendiri kan biasanya perfeksionis yang selalu beres kerjanya. Kenapa suara kritis itu malah bikin mereka nunda kerjaan? Logika perfeksionis itu memang yang sering kita yakini. Tapi mekanisme psikologisnya jauh lebih kompleks dari sekedar malas atau disiplin. Terus gimana proses sebenarnya di kepala mereka? Coba bayangin kamu lagi di posisi di mana seluruh harga dirimu cuma ditopang sama prestasi luar. Kamu udah terputus dari diri sejati yang bisa merasa cukup apa adanya. Jadi pondasinya rapuh banget ya? Sangat rapuh. Bagi orang yang terus-terusan mengkritik dirinya sendiri, sebuah tugas atau pekerjaan itu bukan cuma daftar yang harus dikerjakan. Itu adalah ujian hidup dan mati buat harga diri mereka. Oh wow, karena kalau mereka gagal ngerjain tugas itu dengan sempurna, suara kritis di kepalanya bakal langsung menghancurkan mereka kan? 100%. Alam bawah sadar mereka tahu kalau potensi kegagalan ini adalah ancaman emosional yang mematikan. Jadi, buat ngelindungin diri dari rasa sakit itu, otak milih mekanisme pertahanan yang paling logis. Yaitu menghindar. Menghindar dan menunda. Prokrastinasi di sini berfungsi sebagai alat regulasi emosi jangka pendek. Otak bilang, kalau aku nggak memulainya, aku nggak akan dinilai, dan aku nggak akan gagal. Ya ampun, tapi itu kan nyiptain lingkaran setan ya? Karena nunda kerjaan ujungnya bakal ngedatangin kritik diri yang jauh lebih sadis. Betul sekali. Perlindungan yang akhirnya malah mencekik diri sendiri. Dan pelarian instan yang paling gampang waktu kita lagi menunda kerjaan, ya apalagi kalau bukan natap layar handphone. Selalu lari ke layar ya? Iya, ada satu studi kasus tentang remaja di Indonesia di materi kita yang nangkap fenomena ini dengan sangat bikin sedih sih bacanya. Kasus yang remaja membelah identitas mereka itu ya? Iya? Mereka ngalamin kelelahan ekstrim karena harus ngejalanin dua kehidupan yang bertolak belakang. Di satu sisi, ada diri nyata yang duduk di kamar, nangis, capek, nggak tahu arah. Realitas yang sangat berantakan. Tapi di layar handphone, mereka ngerasa harus nampilin diri ideal yang selalu bahagia, estetik, sukses terus. Jurang pemisah antara realitas yang capek dan etalase digital yang sempurna itulah yang akhirnya ngelahirin apa yang kita kenal sebagai FOMO ya.
rasa takut tertinggal. Benar, dan kalau kita telaah lebih dalam dari dokumen ini, FOMO itu sebenarnya bukan cuma takut ketinggalan tren baju atau gosip artis ya. Bukan, sama sekali bukan itu. Secara biologis, itu adalah respons kepanikan karena kita merasa terputus dari kawanan. Di zaman purba, terpisah dari kelompok itu artinya kematian. Aku paham sekarang. Karena pondasi batin mereka kosong, ngelihat orang lain kumpul atau sukses di sosmed itu memicu alarm amigdala tadi nyala lagi. Tepat, suara di kepala mulai berteriak, apakah aku nggak cukup baik? Apakah aku sendirian di dunia ini? Tapi, mari kita berlaku adil juga ke diri kita sendiri malam ini. Tuntutan buat selalu tampil sempurna dan pakai topeng berat itu kan nggak jatuh dari langit ya? Tentu tidak. Lingkungan sangat membentuk kita. Iya, kita dibentuk oleh tanah tempat kita lahir. Dan dari sumber-sumber ini kelihatan jelas banget gimana konteks budaya di Indonesia ngasih tekanan yang cukup spesifik. Karena kita hidup dalam masyarakat yang sangat kolektif. Betul, harmoni kelompok, ekspektasi keluarga besar, dan norma sosial itu selalu ditaruh jauh di atas kebutuhan pribadi kita sendiri. Harmoni itu nilai yang sangat indah tentu saja. Tapi kalau dipelajari dari kacamata psikologi, ada harga yang mahal saat harmoni itu dicapai lewat pembungkaman diri. Di Indonesia kan kita punya yang namanya budaya malu atau rasa sungkan. Nah, dalam sistem saraf kita, rasa sungkan ini seringkali berubah fungsi jadi sensor mandiri yang mengekang loh. Ada studi yang dilakukan di Surabaya tentang pasangan dewasa muda. Yang meneliti tentang praktek self-silencing itu ya? Betul. Membungkam diri sendiri. Iya. Banyak dari mereka yang memilih buat menelan mentah-mentah kemarahan mereka, kekecewaan atau ketidaksetujuan mereka di dalam hubungan pacaran. Itu dilakukan cuma demi menghindari konflik kan? Iya, kayak mereka mikir, lebih baik aku yang diam dan nahan sakit daripada hubungan ini hancur terus aku dicap sebagai pasangan yang ribet. Persis seperti itu pemikirannya. Padahal, dengan nyembunyiin emosi negatif itu, mereka sebenarnya lagi ngebangun dinding kaca yang tebal. Kelihatannya sama-sama, tapi aslinya berjarak banget. Ya, dan ujung dari memendam bom waktu emosi ini adalah stres kronis yang perlahan-lahan merusak kesehatan mental mereka sendiri. Dan yang bikin lebih patah hati lagi tuh, pas beban itu udah nggak bisa ditahan lagi. Dalam budaya yang sangat jaga image keluarga, nyari bantuan psikolog aja sering dianggap kayak ngakuin kelemahan besar. Masih dianggap tabu di banyak tempat ya. Ngomongin soal tabu ini, ada deretan angka dari riset kesehatan dasar tahun 2018 yang bener-bener bikin dadaku sesak pas bacanya. Data prevalensi perawatannya ya. Iya, di Indonesia, lebih dari 90% orang yang berjuang dengan masalah mental itu nggak dapat perawatan medis yang layak. 90% loh. Itu angka yang sangat masif. Mereka milih diam di kamar, bersembunyi. Kenapa? Karena stigmanya masih tebal banget. Ngerasa cemas atau depresi itu masih sering dicap sebagai aib, dibilang kurang iman, kurang bersyukur, kurang ibadah. Sebuah pelabelan yang sangat menyakitkan. Padahal kerusakan sistem di dalam tubuhnya itu sama nyatanya sama penyakit diabetes atau serangan jantung kan. Bayangin betapa dingin dan sunyinya berjuang lawan kepalamu sendiri tiap malam, sambil ngerasa dihakimi oleh orang terdekatmu. Kesunyian yang absolut. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, mari kita lihat kebelahan dunia lain sebentar. Cuma buat sadar kalau pakai topeng itu bakal selalu nyakitin kamu di budaya manapun kamu berada. Maksudnya di negara yang bebas pun sama aja efeknya. Sama. Kalau kita lihat masyarakat barat yang individualis banget, kayak di Amerika Serikat, situasinya kebalikan dari kita. Nggak ada budaya sungkan yang menahan mereka. Mereka sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi ya. Iya, otonomi pribadi adalah segalanya. Harusnya mereka jauh lebih bahagia kan? Tapi buktinya, materi kita mencatat ada peringatan resmi dari Surgeon General di sana mengenai sebuah epidemi. Epidemi kesepian. Iya, laporan itu sungguh menakutkan buat dibaca. Di situ disebutin kalau dampak fisik dari kesepian yang berkepanjangan itu setara dengan merokok 15 batang sehari. Angka yang sangat mengejutkan, bukan? Jujur awalnya aku agak susah menghubungkan gimana bisa perasaan sepi merusak tubuh selevel racun rokok. Karena kesepian itu bukan sekedar perasaan sedih. Di dalam medis, itu adalah kondisi peradangan. Waktu seseorang ngerasa terisolasi secara fundamental, tubuhnya bakal produksi hormon stres, yaitu kortisol, secara berlebihan. Dan kortisol yang terus-terusan tinggi itu yang ngerusak imun dan jantung ya? Betul sekali. Lama-kelamaan kardiovaskular rusak.
Laporan itu nyebutin 65% orang yang kesepian di sana ngerasa terpisah secara fundamental dari dunia. Padahal mereka mungkin punya ribuan mutual di dunia maya ya. Mereka bebas ngomong apa aja, tapi karena interaksinya sebatas performa balik lagi, topeng, mereka nggak pernah benar-benar merasa dilihat. Ini seperti benang merah dari seluruh temuan kita malam ini ya. Entah kamu ada di budaya malu yang nyuruh kamu ngalah, atau di budaya yang nyuruh kamu tampil superior. Hasilnya sama aja. Selama kamu nggak terhubung sama perasaan aslimu, selama kamu pakai seragam berat yang bukan milikmu itu, kamu bakal selalu jadi gelandangan di tubuhmu sendiri, ngerasa asing, bahkan pas kamu lagi sendirian rebahan di kasurmu. Dan buat kamu yang lagi dengerin obrolan kita malam ini, kalau itu yang kamu rasakan sekarang, sebuah rasa hampa yang bergaung di dalam dada, kami mau kamu tahu kalau itu sangat wajar. Itu sinyal kalau bagian terdalam dirimu lagi rindu buat pulang. Aku tahu, ngebahas semua ini mungkin bikin kepalamu kerasa agak penuh ya sekarang, tapi pelan-pelan. Kita nggak bakal ngebiarin kamu menggantung di tengah rasa cemas ini. Kita tidak akan membiarkanmu sendirian malam ini. Ya, dari semua riset tebal yang kita pelajari, ada beberapa pendekatan yang sangat lembut yang emang dirancang buat matiin alarm kepanikan tadi. Dan yang paling penting, kamu bisa ngelakuin ini detik ini juga, sambil rebahan. Mari kita urai pelan-pelan ya. Pendekatan pertama, dan ini yang paling ditekankan secara ilmiah, adalah memberi waktu jeda untuk welas asih, atau self-compassion break. Ini adalah obat penawar paling ampuh buat suara kritik diri yang jahat tadi. Tapi tunggu sebentar, mari kita jujur aja ya. Buat orang yang seumur hidupnya biasa keras sama diri sendiri, konsep welas asih atau baik sama diri sendiri ini sering banget disalahartikan loh. Disalahartikan seperti apa maksudnya? Kadang pas aku coba buat welas asih gitu ya, malah ada suara lain di kepala yang bisikin, ah, kamu ini cuma nyari alasan biar bisa males. Kamu cuma ngasihani diri sendiri aja. Gimana kita bisa ngelewatin rintangan itu? Keraguan semacam itu wajar banget. Otak kita udah kelanjur diprogram buat ngelihat kelembutan itu sebagai bentuk kelemahan. Tapi ilmiahnya begini, welas asih itu bukan tindakan pasif loh. Ada reaksi kimianya di otak. Ada. Saat kamu ngeritik diri sendiri, amigdala menyala dan mompa hormon stres. Sebaliknya, saat kamu ngasih welas asih yang beneran tulus ke dirimu, tubuhmu bakal ngelepas oksitosin, hormon yang bisa nenangin sistem saraf dan bikin detak jantung stabil. Oh, jadi efeknya langsung kerasa di badan ya? Sangat langsung. Kamu bisa cobain 3 langkah batin yang sederhana banget sekarang juga. Langkah pertama, akui perasaanmu tanpa menghakimi. Katakan aja pelan-pelan di dalam hati. Momen ini rasanya berat banget buatku. Rasanya sangat melelahkan. Cuma mengakui aja ya? Nggak usah buru-buru nyari solusinya. Jutaan orang di seluruh dunia yang lagi natap atap kamarnya, ngerasain capek dan cemas yang sama persis kayak kamu. Biar kita sadar kalau kita nggak rusak ya. Penderitaan itu emang bagian dari jadi manusia biasa. Tepat. Dan langkah terakhir, tanyakan ke tubuhmu pelan-pelan, apa yang paling aku butuhkan malam ini, biar kerasa lebih tenang. Berikan kenyamanan itu, pakai nada suara yang persis bakal kamu pakai kalau lagi nenangin sahabat baikmu yang lagi nangis. Memperlakukan diri sendiri kayak sahabat yang lagi terluka, ya ampun, itu beneran ngubah cara pandang banget ya. Selain welas asih ini, ada juga trik psikologis buat ngelepasin diri dari pikiran negatif yang sering mencekik pas malam hari. Dari terapi penerimaan dan komitmen ya? Iya, kan masalah utama kita kalau malam tuh seringnya kita nganggep setiap pikiran buruk yang lewat di kepala sebagai fakta mutlak ya. Kayak kalau pikiran tiba-tiba teriak, kamu gagal, hari ini dada kita langsung sesek seolah itu vonis mati beneran. Disinilah pentingnya kita nyiptain jarak aman antara diri kita dan pikiran kita sendiri. Para ahli bilangnya ini pemisahan kognitif atau difusi. Tujuannya bukan untuk menghilangkan si pikiran negatif ya. Karena otak manusia kan emang dirancang buat selalu waspada sama bahaya. Nggak mungkin pikirannya hilang total. Nah betul. Tujuannya adalah mengubah cara kita merespons pikiran itu. Ini yang menarik. Kalau si pikiran kamu gagal tadi datang ngetuk-ngetuk kepala kita pas kita mau tidur, gimana cara konkretnya ngasih jarak biar kita nggak ikut terseret panik? Daripada ngebiarin pikiran itu nempel jadi identitasmu, coba ubah struktur kalimatnya di dalam kepala. Waktu muncul pikiran, aku ini gagal, tambahin sebuah awalan sadar. Katakan di hati, aku menyadari pikiranku sedang berkata kalau aku gagal. Oh, aku menyadari pikiranku sedang berkata. Sedikit tambahan kata, tapi efeknya beda ya? Beda jauh.
Perubahan kecil ini langsung ngasih tahu otak kalau si pikiran itu cuma sekedar aliran informasi aja, bukan ancaman fisik yang nyata. Ingat, kamu itu bukanlah pikiran-pikiran cemasmu. Aku suka analogi yang sering dipakai buat ini. Bayangin pikiranmu itu kayak awan gelap yang lagi lewat, dan diri sejatimu adalah langit birunya yang sangat luas. Analogi yang sangat menenangkan. Awan kelabu itu mungkin nutupin cahaya sebentar, tapi dia bakal terus gerak. Dan kamu sebagai langit, ya cuma perlu ngamatin awan itu lewat. Nggak usah repot-repot meluk awannya, atau malah capek-capek niup dia biar pergi. Membayangkan langit yang luas itu benar-benar bikin napas kita secara otomatis jadi lebih panjang dan tenang ya. Dan ngomong-ngomong soal ketenangan, kalau kita mau menggali kearifan dari budaya kita sendiri, ada satu konsep yang sangat kita kenal. Soal ikhlas dan sabar itu ya? Benar, ikhlas dan sabar. Kadang kan kita sering salah mengartikannya sebagai bentuk pasrah atau menyerah pada nasib. Padahal dalam kacamata psikologi modern, ikhlas itu beda banget sama pasif kan? Sangat beda. Ikhlas itu adalah sebuah penerimaan radikal terhadap realitas saat ini. Apa adanya. Kelelahan mental malam hari itu sering banget berawal karena pikiran kita terus-terusan ngajak berantem kenyataan. Berantem sama masa lalu yang jelas nggak bisa diubah, atau ninju-ninju bayangan masa depan yang bahkan belum kejadian. Ya, dengan mengikhlaskan kondisimu hari ini, menerima kalau harimu mungkin emang berantakan, dan kamu nggak seproduktif yang kamu mau, kamu secara langsung menghentikan perang saudara di dalam kepalamu. Dan sabar itu jadi jangkarnya ya. Sabar yang nahan kita dari bereaksi impulsif pas lagi panik. Sabar ngasih kita ruang buat tarik nafas di tengah badai pikiran. Ruang hening untuk bernafas. Nah, sebelum kita nutup obrolan pelan kita malam ini, aku pengen ngajak kamu yang lagi rebahan buat lakuin satu hal kecil bareng-bareng. Nggak ada teori lagi kok, cukup praktek sadar bentar aja. Paling cuma 30 detik. Mari kita lakukan bersama-sama. Kalau jari-jarimu masih tegang pegang handphone, coba deh, letakin pelan-pelan di samping bantalmu. Lepasin layarnya. Tarik napas yang panjang dari hidung. Rasain gimana aliran udaranya ngisi penuh rongga dadamu dan hembusin pelan-pelan dari mulut. Sekarang, mari kita lupain hari esok sebentar aja. Lupain tumpukan chat yang belum dibales. Lupain janji yang belum ditepati. Cukup sadari satu hal ini aja. Rasain berat badanmu yang lagi bersandar sepenuhnya di atas kasur. Sadari gimana permukaan kasur itu dengan sangat setia menopang punggung dan bahumu. Rasain suhu udara di kamarmu yang nyentuh kulitmu. Kamu ada di sini, di detik ini. Tubuhmu udah bersiap untuk istirahat. Kasih izin sepenuhnya ke dirimu malam ini buat sekedar ada. Nggak perlu memperbaiki apapun. Nggak perlu ngebuktiin nilai kamu ke siapapun. Kasih jeda hening kayak gini, matiin suara berisik dunia luar walau cuma bentar, itu adalah cara paling lembut buat nuntun jiwamu pulang kembali ke dalam rumahnya. Ke dalam tubuhmu. Menghela napas bareng-bareng kayak gini rasanya beneran luar biasa tenang. Dan kalau ada satu pesan yang bisa merangkum obrolan malam ini, pahamilah bahwa kesembuhan dari rasa hampa ini nggak akan pernah datang dari luar sana. Dia nggak diukur dari like sosmed dan nggak datang dari validasi orang lain. Dia datang dari dalam ya. Datang perlahan-lahan dengan meruntuhkan dinding tebal yang misahin kamu dari diri sejatimu. Kamu mungkin emang nggak punya kuasa untuk nyetop ekspektasi dunia yang bertubi-tubi itu. Kadang beban hidup itu emang rasanya nggak masuk akal. Tapi, kamu punya kendali penuh untuk mulai berhenti memusuhi dirimu sendiri. Mulailah ulurkan tanganmu, berteman lagi sama sosok kecil di dalam dirimu yang selama ini terlalu sering kamu suruh diam. Kamu itu nggak harus selalu kelihatan kuat loh. Sangat nggak apa-apa kalau harimu ini kerasa berantakan dan nggak sempurna. Nggak apa-apa banget kalau kamu ngerasa langkahmu melambat sementara orang lain lagi lari kencang. Kamu udah berhasil lewatin hari ini pakai sisa tenagamu, dan percayalah, itu aja udah lebih dari cukup. Jadi, lepaskan topengmu untuk malam ini, taruh seragam kerjamu yang berat itu di sudut kamar. Di sini, di ruang temaram ini, nggak ada satu orang pun yang bakal menghakimimu. Kamu bener-bener aman. Beristirahatlah dengan tenang. Tidur yang nyenyak adalah caramu buat memperbaiki kompas yang rusak itu. Besok, matahari bakal bawa lembaran yang baru, dan kamu punya pilihan untuk melangkah dengan lebih sadar, lebih terhubung dengan dirimu yang seutuhnya. Sebelum kamu biarin kelopak matamu nutup rapat dan terlelap sepenuhnya, aku mau ninggalin satu pemikiran terakhir buat nemenin kamu jalan menuju dunia mimpi. Coba bayangin, kalau besok pagi waktu kamu buka mata, regangin badan dan bangun dari kasur, orang pertama yang kamu sapa dengan pertanyaan tulus, "Hai,
gimana perasaanmu yang sebenarnya hari ini, itu bukanlah orang di dalam grup chatmu. Dan bukanlah orang-orang yang ada di balik layar ponselmu. Melainkan pantulan wajahmu sendiri di depan cermin. Kira-kira apa yang bakal dia jawab ke kamu? Selamat mamam, selamat beristirahat. Temui dirimu dalam mimpimu.